Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis kasus pada bab 18 tentang aspek keperilakuan pada desentralisasi. Baik, sebelum lanjut ke pokok pembahasan kelompok 10 kali ini, izinkanlah saya, Niyostiasa Putri, menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan anggota kelompok lain. Yang pertama ada Risma Dwi Hidayati, Ade Irawan, dan Fioni Imelan. Baik, kita langsung masuk ke kasus materi saja teman-teman. Jadi kelompok kami mengambil salah satu artikel atau suatu kasus yang berjudul Perluasan Wewenang DPD untuk Optimalisasi Desentralisasi. Pada kasus tersebut, itu dikatakan bahwa beberapa tahun kebelakang sangat sering kebijakan lembaga-lembaga negara itu mengandung kegaduhan, di mana banyak mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan yang disebabkan oleh maraknya produk legislasi yang problematik, hingga proyek pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir kalangan adalah bukti bahwa kurang berhasilnya lembaga negara dalam memahami produk-produk kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat luas. Kemudian bahkan tidak jarang pertentangannya itu tidak hanya antar rakyat dan pengambil keputusan atau pengambil kebijakan saja, akan tetapi pertentangan tersebut terjadi antar lembaga yang saling tidak sepaham. Contoh nyatanya dari hal ini yaitu uji materi Undang-Undang Minerba oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Beliau ini tidak menerima jika kewenangan anggota Dewan atau perwakilan daerah, kewenangan pemerintah daerah itu semakin dipersempit dan segala perizinan menjadi sentralistik. Hal ini bukanlah satu-satunya kejadian yang janggal dalam undang-undang tersebut, karena pada dasarnya dalam pembahasan tersebut itu DPD sama sekali tidak dilibatkan. Padahal untuk ikut dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah itu adalah salah satu kewenangan DPD yang diatur dalam pasal 22D Undang-Undang 1945. Kemudian untuk kasus yang lebih lengkapnya, teman-teman bisa simak di link yang tertera di PowerPoint kelompok kami, di mana link tersebut sudah kami cantumkan di PowerPoint tersebut. Teman-teman bisa baca secara lengkapnya kronologi dan kasus secara jelasnya seperti apa gitu. Untuk selanjutnya yaitu sesuai dengan tugas kita. Jadi di sini kita mengkaitkan antara materi yang kita dapat dengan kasus yang terjadi atau kasus yang kita ambil sebagai studi kasus tersebut. Jadi keterkaitan kasus dengan materi yang kita bahas, kebetulan kelompok kami mendapatkan materi yang berjudul aspek keperilakuan pada desentralisasi seperti itu. Jadi untuk keterkaitan kasusnya itu ada 4. Yang pertama yaitu pendelegasian aktivitas. Kemudian yang kedua itu pembagian tugas atau keputusan. Yang ketiga itu ada klarifikasi hubungan antar unit. Dan yang keempat yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan dengan materi yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi untuk materi yang pertama, kaitannya dengan kasus tersebut yaitu kita membahas subbab mengenai pendelegasian aktivitas. Pendelegasian aktivitas itu sebenarnya persyaratan penting dari desentralisasi, yaitu penentuan aktivitas yang seharusnya didelegasikan kepada subunit-unit aktivitas yang seharusnya dikendalikan secara sentral. Hal itu seperti apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut? Seperti apa contohnya yang konkret yang bisa dikaitkan dengan kasus yang kita angkat tadi gitu ya. Ya baik, jadi dikatakan dalam kasus tersebut itu bahwasanya DPD itu sama sekali tidak dilibatkan dalam hal tersebut. Padahal kan untuk ikut dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan hak otonomi daerah, yang berhubungan dengan hubungan pusat dengan daerah, itu kan salah satu kewenangan DPD itu sendiri. Jadi di sini pendelegasian aktivitas itu tidak terlaksana secara sempurna gitu, karena kan DPD sendiri yang seharusnya didelegasikan justru malah tidak dilibatkan seperti itu.
Hal inilah yang mendasari bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pendelegasian aktivitas, seperti itu. Selanjutnya pada kasus ini berkaitan dengan materi pembagian tugas atau keputusan, di mana saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pembagian tugas atau keputusan ini terdapat dua cara atau struktur. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional ini membagi tugas organisasi sepanjang lini fungsi utama organisasi. Dan yang kedua ada struktur divisional, yaitu membagi tugas organisasi sepanjang lini produk. Lalu, analisis pada kasus ini terkait pembagian tugas atau keputusan ada beberapa. Yang pertama, yaitu dalam kasus disebutkan bahwa DPD ini dalam pengambilan keputusan itu bersifat sentralistik pada masa lalu. Namun ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di antaranya, memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Di samping itu, jelas DPD itu memanggul tugas yang berat saat ini, dan tugas yang berat itu tergambar dalam ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah yang memicu percikan disintegrasi. Lalu ada maka dari itu perlu adanya pembagian tugas dan keputusan bagi DPD, yaitu dengan memperluas kewenangan untuk optimalisasi desentralisasi. Setelah kita tadi menganalisis kasus keterkaitan dengan materi pembagian tugas atau keputusan, di sini kasus ini menggunakan struktur fungsional, yaitu membagi tugas organisasi sepanjang lini fungsi utama organisasi, di mana keterkaitannya yaitu dalam penyebaran geografis. Di sini menjadi penting untuk bisa menjadi dan optimalisasi desentralisasi itu sendiri. Namun setelah desentralisasi untuk kebijakan diserahkan ke daerah masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan peraturan akan berbeda untuk batasan-batasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan melanjutkan hasil analisis mengenai klarifikasi hubungan antar unit. Dalam klarifikasi hubungan antar unit, pertukaran sangat perlu dilakukan ketika subunit saling bergantung satu sama lain untuk input dan outputnya. Beberapa pertukaran saling bergantung pada sebagian besar organisasi. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengelola hubungan antar unit tersebut dengan cara di mana unit individual dan organisasi dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, dalam kasus ini, pertimbangan untuk memperluas wewenang DPD sangat perlu dilakukan, karena dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan sangat perlu untuk hubungan antara pusat dan daerah, serta agar aspek-aspek lain terwakilkan oleh daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Di mana selama ini DPD tidak seutuhnya sebagai lembaga legislatif, maka DPD perlu memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Jika melihat wewenang DPD pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 ini tidak cukup komprehensif untuk memenuhi aspek-aspek keterwakilan daerah, desentralisasi kekuasaan, hingga pemerataan pembangunan. DPD sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan sebuah undang-undang. Inilah salah satu poin yang dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam memperluas wewenang DPD. Di masa kini juga DPD memanggul tugas yang berat yang tergambar dalam ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah yang memicu disintegrasi. Contohnya gini, di Papua, di mana tindakan-tindakan berbau separatisme atau yang harus dimaklumi itu timbul karena mereka merasa dianaktirikan dalam hal pembangunan, sementara itu negara meraup untung dari hasil alamnya itu sendiri.
ya kita bisa mengupayakan Trans Papua, jembatan Yutefa, atau bangunan fisik lain yang sebagai pembelaan bahwa Papua itu diperhatikan. Tetapi mengapa mereka masih merasa dianaktirikan? Nah, inilah mengapa DPD sebagai utusan daerah harus mengevaluasi kinerjanya dan hubungannya dengan eksekutif dalam memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat daerah. Untuk itu, agar keberadaan DPD tidak menjadi sia-sia belaka, maka DPD perlu memiliki kewenangan menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta tetap dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan kasus perluasan wewenang DPD untuk optimalisasi desentralisasi yang sudah dianalisis, menurut kami terdapat cakupan materi diantaranya yaitu ada 4. Pertama yaitu ada pendelegasian aktivitas, kedua ada pembagian tugas dan keputusan, ketiga ada klarifikasi hubungan antar unit, dan yang keempat atau yang terakhir ada mengukur dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu masih dalam lingkup kesimpulan, yaitu ada di sini lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal sebagai berikut. Pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah, karena mereka yang berada paling dekat dengan masalah memiliki informasi yang baik sehingga mampu memberikan respon baik terhadap kebutuhan lokal. Ketiga, sistem yang desentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak masa depan. Dan yang kelima atau yang terakhir, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonom sehingga merupakan suatu alat motivasi yang kuat bagi manajer. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok 10 terkait analisis kasus bab 18 tentang aspek keperilakuan pada desentralisasi. Kami dari kelompok 10 memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.